sampean. Aku enggak bisa mikir Stagnan ya. Ya buntu lah. Sudah buntu dah. Enggak bisa mencari solusi, bahkan untuk mencari jalan keluar, atau bisa dibilang itu seolah-olah itu kayak nggak ada Allah gitu ya. Akhirnya kemarin tuh hati ini kosong, jadi kosong, lalu hampa gitu ya. Bukan karena cut pakai ya, bukan karena sering nonton Kerasakti ya, tapi hampa bukan ya. Tapi karena memang ini di luar dari kebiasaan kita, di luar dari kebiasaan kita sebelum-sebelumnya. Padahal sebenarnya bingung lah. Tidak terikat dengan hukum sebab akibat, karena hukum sebab akibat itu ciptaan Allah untuk segala yang diciptakannya saja. Tapi bagi Allah itu tidak terikat sama sekali dengan hukum sebab akibat, karena Allah itu maha berkehendak, ya, iradah, ya, maha berkehendak, maha melakukan sesuatu. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi apapun. Maha berkuasa, maha segala-galanya. Yang disebut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi pikiran manusia yang beriman itu dia tidak terikat dengan hukum sebab akibat yang ada di dunia ini. Makanya ketika berbicara rezeki tadi, dia sudah, kalau orang terikat dengan hukum sebab akibat saja itu dia galau pasti. Aku harus kerja ngene-ngene, udah buat gini, ternyata hasilnya gini, galau. Atau jadi orang yang sombong. Aku sudah kerja gini, oh itu hasilku kabeh gini, sombong. Ya. Tapi kalau orang yakin segala sesuatu itu dari Allah, ya, dia tidak sombong, tidak galau. Itu yang menjadi qad aflahal mu'minun. Makanya orang itu kalau belum merasa beruntung di dunia, berarti imannya yang harus diperbaiki, imannya yang harus dikuatkan, harus ditambah, harus disesuaikan dengan ayat ini, qad aflahal mu'minun ini. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi kalau masih ada yang merasa belum beruntung, imannya yang harus diperbaiki, harus di-upgrade, Nih pertama perkara iman. Ada pertanyaan nih, perkara iman. Waalaikumsalam. Oh ini Pak Abri masuk kota. Lama nggak kelihatan. Orang Jakarta kembali ke Malang. Sudah selesai sekolahnya? Belum. Oh ini libur karena corona. Belum boleh balik lagi. Pakai ini, pakai apa? Surat. Pakai online. Belum ada jadwal. Pakai online. Enggak. Ada pertanyaan juga masalah keimanan. Kalau misalnya dijawab semuanya itu tambah kayak gini, keadaan kayak gini, rezeki yang nggak lancar, akhirnya kan mereka futur, akhirnya mereka bukan malah menambah ibadah, tapi malah mengalihkan semuanya itu ke pekerjaan yang memforsir mengenyampingkan ibadah kan. Ya begitu masuk futur, akhirnya kan merasa galau terus kan. Ya berarti kan perkara imannya tadi.
dia masih terikat dengan hukum sebab akibat. Seperti tadi dia bicara, karena corona maka rezeki dia jadi nggak lancar lagi. Karena corona maka pekerjaannya dia macet. Karena corona bisnis dia macet. Walaupun itu fakta, ada kaitannya. Kalau dikait-kaitkan ada kaitannya. Padahal sebenarnya kalau perkara iman nggak berkaitan. Karena Allah itu mencabut rezeki dari seseorang, ya, dan memberikan rezeki kepada seseorang. Bagi Allah itu nggak ada kaitannya dengan corona. Bisa dengan apa saja. Salah satunya mungkin dengan corona, ya kan? Misalnya Allah itu menghendaki siapa saja yang nanti rezekinya akan saya kurangi dengan ujian corona ini. Itu ada orang-orang tertentu, tapi orang-orang tertentu dengan corona malah hasilnya faktanya lebih meningkat. Jadi tidak semua itu. Jadi begitulah cara Allah menggilir bagaimana membagi rezeki itu. Ada hujan itu bagi orang-orang yang kerjaannya itu kalau ada hujan terganggu dia berkurang rezekinya. Tapi ketika tidak hujan dia rezekinya bisa lancar. Tapi bagi petani kalau terus tidak hujan nggak bisa nanam. Ketika petani nggak bisa nanam, orang-orang yang tidak bertani juga nggak bisa makan. Itu cara Allah. Misalnya lagi di daerah Timur Tengah itu tanahnya lebih banyak batu-batuan, tandus kata orang, ya kan? Tetapi orang sana itu makmur. Kenapa? Karena pasti Allah itu membagikan rezeki dengan caranya Allah. Orang yang lahannya tandus, oleh Allah kasih rezeki dengan apa? Orang yang lahannya subur kasih rezeki dengan apa? Ya. Allah ingin mencabut rezeki dengan seseorang dengan cara apa? Karena faktanya tidak semua orang yang kena dampak corona kemudian menjadi rezekinya berkurang. Enggak. Jadi sebenarnya Allah itu memberikan rezeki ya bergantung Allah sendiri. Karena faktanya ada orang yang terjadi corona rezekinya juga tidak berkurang. Kenapa? Karena Allah tidak mengurangi rezekinya, malah menambah rezekinya. Nah, jadi kalau perkara iman itu kita selalu bersandarnya kepada Allah. Rezeki berkurang itu bisa jadi Allah dengan cara yang lain, tidak hanya dengan corona. Jadi jangan salahkan corona ketika rezekinya berkurang. Karena itu ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Oh, ini ujian. Karena corona jadi sepi. Kita ini dipacu oleh Allah untuk kreatif. Ternyata dampak corona. Oh, corona selama 1 bulan, 2 bulan masih ada celengan. Dan faktanya tidak ada orang yang mati karena corona. Ada nggak? Orang mati karena corona ada nggak? Ya, karena sakit corona. Orang mati karena ajalnya sudah tiba, bukan karena corona. Faktanya apa? Oh, ndak ada corona saja orang mati juga banyak. perantara corona. Itu kadang-kadang kita terjebak. Karena selama kita terjebak dengan hukum sebab akibat, itu jadi galau kita itu. Dengan corona galau enggak gitu. Waduh, kan gitu. Kemudian dikasih apa lagi galau enggak. Makanya di sini qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beriman selalu beruntung. Ono corona ya dia beruntung, gak ono corona dia beruntung. Kenapa? Karena iman. Hatinya itu yakin.
ada corona, kalau jatah rezeki dia sudah ditetapkan oleh Allah, tidak mengurangi jatah rezekinya. Corona hilang juga tidak menambah jatah rezekinya. Jadi itulah orang yang beruntung selalu beruntung. Tidak menyalahkan hukum sebab akibat, walaupun memang ada terjadi sebabnya, itu al-hal saja ya, bahwa bagi Allah itu mau cara seperti apa ya, mau cara seperti apa Allah membuat orang itu mencabut nyawanya, mencabut kekayaannya. Bagi Allah caranya tidak terbatas, tidak terbatas. Yang kaya miliaran langsung dalam 1 hari 2 hari ambruk plek, hilang, bagi Allah tidak sulit. Ya bahkan bukan hilang kekayaannya, sampai hilang orang-orangnya. Iya, begitu disikat tsunami gitu ya. Bukan hanya kekayaannya yang hilang, orangnya sampai hilang, nggak ada. Dan bagi Allah nggak sulit. Ya, menumpahkan laut sampai ke daratan nggak sulit bagi Allah. Nah, ini loh qad aflahal mu'minun itu. Jadi orang itu kalau di sini benar-benar tasdikul jazm ya, dengan pembenaran yang pasti kuat, itu sudah qad aflahal mu'minun. Benar-benar dia beruntung. Orang lain rugi dengan corona, kita nggak rugi. Nggak ada rugi. Ya. Walaupun misalnya dari segi pendapatan berkurang, tapi nggak rugi kita. Misalnya dari segi pendapatan berkurang, ini nggak rugi. Apa? Karena keberuntungan tidak hanya diukur dari materi. Keberuntungan seseorang ya, tidak diukur dari materi, tapi dari nikmat yang ada di sini. Jadi kuncinya dulu, selama kita itu masih terikat dengan hukum sebab akibat, belum yakin ya memang Allah menciptakan hukum sebab akibat, bukan berarti kita tidak boleh terikat dengan hukum sebab akibat. Justru Allah menciptakan hukum sebab akibat itu untuk kita belajar agar kita menjadi mahir di situ ya? Agar bisa menjadi mahir. Kenapa bisa ada teknologi sepeda motor, teknologi mobil, teknologi apalagi HP dan sebagainya? Karena ada hukum sebab akibat. Manusia mempelajari hukum sebab akibat itu, bagaimana hubungan ini bisa menjadi listrik, ini bisa jadi aluran listrik itu bisa menghidupkan ini, menghidupkan ini. Ketika dirangkai dengan hukum sebab akibat, jadilah teknologi. Itu perlu hukum sebab akibat ini di situ. Tapi hati kita, pikiran kita tidak boleh bergantung dengan hukum sebab akibat. Tapi hukum sebab akibat itu kita gunakan untuk kemajuan kita hidup di dunia ini. Sementara hati dan pikiran kita tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Itu. Jadi walaupun misalnya sesuatu menimpa kita, ya, apakah itu ada hukum sebab akibat atau tidak ada hukum sebab akibat, namanya takdir itu, maka takdir ini tidak menjadikan kita galau, tapi kita qanaah, ridho, sabar, dan itu beruntung. Gitu. Berbeda kan kalau orang itu tidak beriman, ketika dia hanya terikat dengan hukum sebab akibat. Ya kan? Apa saja dia bisa cari, nggak ada corona aja dia galau. Ya. Apalagi ada corona ya. Nah, kadang-kadang sebab tertentu dijadikan alasan. Ya, misalnya dia punya utang, sejak awal itu dia sudah enggan membayar hutang, tapi kebetulan ini ada corona kan gitu. Ketika ditagih, waduh sepurah nih cak, enek corona cak gitu. Dasar sejak awal dia nggak punya niat kembalikan, ada alasan. Boleh deh, sampai nak roh dewe cak. Ya apa ini? Corona ini begitu menghantam ekonomi. Jadi aku termasuk yang terdampak, Cak. Durung zaman corona ini dewe enggan bayar utang. Nah, itu jadi alasan saja, momen-momen tertentu jadi dijadikan alasan.
Orang ngaji juga gitu, ibadah juga gitu. Ya kan? Corona dijadikan alasan untuk dia tidak giat beribadah. Ya. Corona dijadikan alasan. Corona. Ya, ini kan ada sebab akibat, semuanya ada hukum sebab akibat. Bagaimana cara pencegahannya, kita tetap bisa beribadah dengan nikmat, dengan nyaman, tetap berjuang, berdakwah. Kan sudah pasti ada kelebihan kelemahannya yang itu harus dipelajari oleh manusia. Jadi futur itu karena kita ini masih terikat dengan dunia, orang futur. Kalau kita sudah tidak terikat dengan dunia, terikat dengan Allah, itu nggak ada futur.